Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membahas tentang sistem ekskresi dari mata kuliah Analisis Fisiologi Anak, dosen pengampu Ibu Dwi Purbawati MPD. Sebelumnya perkenalkan, saya Alia Kusnul Khotimah, NIM 20313131004, dan teman saya Umi Fadilah, NIM 20313131003. Materi pembahasan pada kali ini yaitu apakah pengertian dan fungsi sistem ekskresi pada manusia. 2. Bagaimana anatomi dan fungsi organ sistem ekskresi pada manusia. Dan yang ketiga, bagaimana gangguan sistem ekskresi pada manusia. Baik, langsung saja. A. Pengertian dan fungsi sistem ekskresi pada manusia. Sistem ekskresi adalah proses pengeluaran zat sisa metabolisme yang sudah terakumulasi dalam tubuh agar kesetimbangan tubuh tetap terjaga. Sistem ekskresi merupakan hal yang pokok dalam homeostasis karena sistem ekskresi tersebut membuang limbah metabolisme dan merespon terhadap ketidakseimbangan cairan tubuh dengan cara mengekskresikan ion-ion tertentu sesuai kebutuhan. Sistem ekskresi merupakan sistem yang berperan dalam proses pembuangan zat-zat yang sudah tidak diperlukan atau zat sisa, ataupun zat-zat yang membahayakan bagi tubuh dalam bentuk larutan. Proses pengeluaran zat sisa dari tubuh antara lain sekresi, ekskresi, dan defekasi. B. Anatomi dan fungsi organ sistem ekskresi pada manusia. 1. Paru-paru. Paru-paru manusia berjumlah 2 atau sepasang dan memiliki fungsi utama yaitu sebagai alat pernafasan. Namun, peranan tersebut juga erat hubungannya dengan sistem ekskresi. Hal ini dikarenakan CO2 dan air yang merupakan hasil proses metabolisme di jaringan yang diangkut melalui darah akhirnya akan dibawa ke paru-paru untuk dibuang dengan cara difusi di alveolus. Yang dimaksud difusi yaitu proses pertukaran gas yang terjadi antara lingkungan luar dan darah serta pertukaran gas di dalam jaringan tubuh. 2. Ginjal. Ginjal terletak di kanan dan kiri tulang pinggang yaitu dalam rongga perut, pada dinding tubuh dorsal atau punggung. Di dalam ginjal terjadi rangkaian proses pembentukan urin yaitu tahap filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Ketiga tahap tersebut terjadi di tempat berbeda dan hasilnya pun berbeda-beda. Ketiga tahapan tersebut dijelaskan antara lain 1. Filtrasi atau penyaringan. Proses filtrasi terjadi di glomerulus. Darah akan disaring setiap 5 menit. Hasil tahap ini yaitu berupa urin primer. Kedua, reabsorpsi atau penyerapan kembali. Proses reabsorpsi terjadi di tubulus contortus proximal dan lengkung Henle, dan hasil dari tahap ini yaitu terbentuknya urin sekunder. Ketiga, augmentasi atau pengeluaran zat terjadi di tubulus collectivus sebagai tempat penyimpanan urin untuk sementara. Di tahap ini masih terjadi penyerapan kembali pada air, garam NaC1 dan urea, sehingga terbentuk urin sebenarnya yang harus dibuang oleh tubuh. 3. Hati. Hati merupakan kelenjar terbesar yang terdapat dalam tubuh manusia. Letaknya di dalam rongga perut sebelah kanan atas. Hati terbagi menjadi 2 lobus, kanan dan kiri. Sebagai alat ekskresi, hati menghasilkan empedu yang merupakan cairan jernih kehijauan yang mengandung zat warna empedu atau bilirubin, garam empedu, kolesterol, dan juga bakteri serta obat-obatan. Zat racun yang masuk ke dalam tubuh akan disaring terlebih dahulu di hati sebelum beredar ke seluruh tubuh. Hati berfungsi untuk merombak sel-sel darah merah yang sudah tua atau rusak. Di dalam hati, hemoglobin pada sel darah merah yang sudah rusak akan diuraikan menjadi globin, zat besi, dan senyawa hemin.
Kemudian zat besi akan dialirkan menuju sumsum tulang belakang. Sedangkan globin digunakan untuk membentuk sel darah merah baru dan metabolisme protein. Sementara itu, senyawa hemin akan diubah menjadi zat warna pada empedu, yaitu bilirubin dan biliverdin. Fungsi lainnya adalah untuk mengurangi gas amonia yang berbahaya dalam tubuh menjadi zat yang lebih aman, yaitu urea. 4. Kulit. Kulit merupakan benteng pertahanan tubuh kita yang utama karena berada di lapisan anggota tubuh yang paling luar dan berhubungan langsung dengan lingkungan sekitar. Kulit tersusun atas 3 lapisan, yaitu epidermis atau lapisan luar, dermis lapisan dalam, dan hipodermis atau jaringan ikat bawah kulit. 3 lapisan kulit dijelaskan antara lain: A. Epidermis, yaitu lapisan epidermis terdiri atas stratum corneum, stratum lucidum, stratum granulosum, dan stratum germinativum. B. Dermis, terletak di bawah epidermis, mengandung akar rambut, pembuluh darah, kelenjar, dan saraf. Kelenjar yang terdapat dalam lapisan ini adalah kelenjar keringat atau glandula Schroedera dan kelenjar minyak atau glandula serbacea. C. Hipodermis. Hipodermis terletak di bawah dermis. Lapisan ini banyak mengandung lemak. Lemak berfungsi sebagai cadangan makanan, pelindung terhadap benturan, dan menahan panas tubuh. Fungsi kulit sebagai organ sistem ekskresi adalah untuk mengeluarkan kotoran, racun, dan senyawa mineral berlebih melalui keringat. Agar kita terhindar dari zat-zat yang dapat meracuni tubuh, biasanya keringat keluar ketika kita melakukan aktivitas. Adapun prosesnya dapat dilihat pada gambar di samping ini. Sistem ekskresi pada kulit. Pertama, ketika tubuh banyak bergerak, sel tubuh akan bekerja keras untuk menghasilkan energi. Proses menghasilkan energi ini akan membuat suhu tubuh naik dan memberi rangsangan kepada hipotalamus. Kedua, hipotalamus kemudian memberi rangsangan lanjutan kepada syaraf simpatik yang berada di sumsum tulang belakang. Ketiga, syaraf simpatik memberikan sinyal gelombang ke seluruh kelenjar keringat di tubuh bahwa suhu tubuh sedang tinggi. 4. Kelenjar keringat kemudian akan memproduksi keringat agar menurunkan suhu tubuh. Keringat ini mengandung kotoran dan zat-zat sisa yang tidak terpakai dalam tubuh. C. Gangguan sistem ekskresi manusia. 1. Gangguan tubuh karena kelainan ginjal. A. Nefritis, terjadi karena infeksi. Ciri-ciri penyakit ini yaitu kaki penderita membengkak. B. Diabetes mellitus, yaitu suatu penyakit kronik yang kompleks yang melibatkan kelainan metabolisme protein dan serta karena berkembangnya komplikasi makrovaskuler dan neurologis. Penyakit ini disebabkan karena kadar hormon insulin di dalam tubuh sangat rendah. C. Diabetes insipidus, seorang yang dapat terserang penyakit diabetes insipidus jika dalam tubuhnya kekurangan hormon antidiuretik atau ADH. Karena kekurangan hormon ADH menyebabkan penderita sering buang air kecil. D. Albuminuria, terjadi karena kegagalan proses penyaringan, khususnya dalam menyaring protein. E. Batu ginjal, terjadi karena adanya endapan di dalam panggul ginjal. Kurang minum atau menahan kemungkinan besar dapat mengakibatkan terbentuknya batu ginjal. F. Anuria, merupakan kegagalan ginjal sehingga tidak dapat membuat urin. Keadaan ini disebabkan adanya kerusakan di glomerulus. 2. Penyakit virus pada hati, diantaranya A. Virus hepatitis tipe A atau hepatitis infeksiosa yang mirip coronavirus, merupakan virus RNA yang tidak berselubung, mempunyai partikel icosahedral dengan garis tengah 27 nm. Virus akan menjadi tidak aktif oleh formalin, glutaraldehyde aktif, dan larutan hipoklorit. B. Virus hepatitis tipe B, masa inkubasi yang panjang, gejala-gejala yang timbul, lahan yang lambat, serta keluhan yang ringan mengenai infeksi virus hepatitis secara dini. Penyebab hepatitis B yaitu hepadanavirus. C. Virus hepatitis tipe C atau HDV adalah flavirus, suatu virus RNA yang morfologinya mirip coronavirus. D. Virus hepatitis tipe D atau HDV hanya dapat menimbulkan infeksi bila terdapat virus hepatitis B atau HDV secara bersama-sama, yaitu bentuk
koinfeksi atau bentuk dalam superinfeksi. Virus hepatitis tipe A atau HEF merupakan virus RNA mirip kalkivirus bersera tunggal. Penularan yang terjadi melalui air minum yang tercemar tinja penderita. Demam kuning atau muntah hitam adalah penyakit virus yang akut, timbul secara mendadak dengan demam tinggi, tubuh sangat lemah, dan pada penyakit yang berat dapat terjadi muntah berdarah. Albuminuria disebabkan oleh flavirus, RNA virus yang termasuk dalam grup B, arbovirus, dan famili Thugaroviridae. 3. Kelainan-kelainan pada paru-paru. Di antaranya adalah asma atau sesak nafas, yaitu kelainan yang disebabkan oleh penyumbatan saluran pernafasan disebabkan oleh alergi terhadap rambut, bulu, debu, atau tekanan psikologis. B. Kanker paru-paru, yaitu gangguan paru-paru yang disebabkan oleh kebiasaan merokok. 4. Penyakit virus pada kulit antara lain A. Campak atau rubella adalah virus penyakit menular, menimbulkan demam tinggi, kulit berupa ruam, gejala-gejala pada mata, dan radang katarak saluran pernafasan. Penyebab rubella adalah virus campak. B. Rubella atau penyakit yang disebut juga sebagai campak Jerman. Penyebab rubella adalah virus rubella termasuk keluarga Thugaroviridae. C. Herpes simplex sebenarnya merupakan penyakit lokal yang tidak selalu menunjukkan gejala dan keluhan nyata. Penyebab herpes simplex adalah virus herpes simplex terdiri dari 2 tipe, yaitu simplex virus tipe 1 (SHF1) dan herpes simplex virus tipe 2 atau HSF2. D. Variola atau cacar adalah penyakit demam yang sangat menular yang mempunyai ciri khas berupa lesi-lesi vesikular dan pustula. Cacar disebabkan oleh virus variola yang menular dan dapat menekan angka kematian yang tinggi. Molluscum contagiosum adalah penyakit infeksi kulit jinak yang menunjukkan gambaran khas adanya nodul-nodul kecil seperti mutiara pada kulit penderita. Penyakit ini disebabkan oleh virus Molluscum contagiosum yang termasuk dalam kelompok poxvirus dan famili Poxviridae. Verrucoae atau kutil adalah tumor kulit yang juga menimbulkan kelainan pada membran mukosa yang berhubungan dengan kulit yang sakit. Kutil disebabkan oleh human papillomavirus yang dapat menimbulkan beberapa jenis kelainan yang bentuknya sesuai dengan tempat infeksi dan reaksi yang ditimbulkan oleh hospes. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Apabila terdapat banyak kesalahan baik dalam penulisan maupun dalam pengucapan kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.